seperti sekarang memang Pevindo melakukan cukup banyak lah perubahan peringkat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Pevindo memang melakukan pemeringkatan itu secara berkala ya. Jadi kami selalu memantau, tapi memang khusus karena dampak COVID menurut kami mempengaruhi banyak sektor, banyak perusahaan yang kami peringkat, maka kami memang melakukan review yang lebih intens dan kami memang merevisi beberapa peringkat perusahaan maupun outlook-nya. Jadi kalau dilihat dari data kami, dari awal tahun ya sebenarnya kami sudah, sampai sekarang kami sudah melakukan cukup banyak downgrade dibandingkan yang mungkin upgrade ya, upgrade tidak ada, hanya downgrade, dan terutama kami lakukannya adalah setelah di bulan April, setelah ada isu COVID ya, dan memang kami melihat ada perusahaan-perusahaan tertentu yang langsung terdampak. Jadi di Pevindo itu kami melakukan analisisnya, melihat dulu industri mana yang paling terdampak COVID. Kami memberikan 3 kriteria utama ya, jadi yang dampaknya tinggi, dampaknya moderate, maupun yang dampaknya rendah. Terdampak oleh COVID ini tidak terlalu terdampak lah, maksudnya seperti itu. Dan berapa banyak yang sudah hal di-downgrade, kedua yang terpenting, yang sudah di-downgrade di data kami untuk perkembangan peringkat sejak awal tahun ya. Jadi dari total klien kami yang kami monitor saat ini sekitar 300, totalnya di atas 300 perusahaan. Yang kami downgrade itu 12 perusahaan terbanyak di sektor properti. Kemudian ada yang kami berikan negatif outlook. Negatif outlook itu menandakan bahwa kemungkinan peringkat akan kami revisi ya, atau turunkan ke arah turun dalam waktu 1 tahun, itu ada 34 perusahaan. Cukup banyak. Sedangkan kalau yang tadi selain outlook, kami juga ada yang namanya credit watch. Credit watch itu juga sama, credit watch negatif, yaitu peringkat akan kami turunkan, tapi dalam waktu yang lebih singkat, yaitu 3 bulan. Ini kami juga ada memberikan credit watch-nya itu ke 3 perusahaan. Jadi biasanya credit watch ini lebih terkait karena masalah likuiditas. Itu yang jadi satu penekanan kami juga di saat COVID seperti ini, karena kami melihat ya, selain industri yang terkena, kami juga melihat perusahaannya sendiri. Jadi walaupun di industri yang sama, belum tentu juga peringkat perusahaan itu akan diturunkannya sama besarnya gitu ya. Kami melihat lagi masing-masing kondisi perusahaan itu seperti apa. Karena ada yang misalnya sudah highly leverage gitu ya, itu akan risikonya tentu saja lebih tinggi. Ataukah mereka mempunyai surat utang atau utang lainnya ya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Ini berkaitan dengan masalah likuiditas, jadi kami memberikan perhatian yang lebih. Jadi kalau ada perusahaan yang utangnya besar dan jatuh tempo tahun ini, nah kami lebih khawatir ya, jadi ratingnya akan lebih banyak turunnya dibandingkan perusahaan di sektor yang sama, tetapi posisi utangnya relatif rendah dan tidak ada utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Itu kira-kira gambaran umum yang dilakukan oleh Pevindo.